Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Beni Tandika dengan NIM 20070355693 dari TPK kelas B. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaporation principle and black liquor properties. Nah, adapun juga persyaratan dari produksi crack black liquor itu, yang dimana black liquor itu kan berbentuknya hitam ya, cairan hitam ya. Nah, kita harus mengetahui dulu persyaratan apa yang untuk memproduksi crack black liquor ini. Yang pertama itu adanya padatan black liquor yaitu per ton udara. Yang kedua, nilai itu akan bergantung pada yield pulping, yang dimana high yield prosesnya itu berada di angka 2000 dan dissolving pulp itu berada di angka 3500. Nah, yang ketiga itu adalah oksigen deliquidifikasi atau ODL, yang akan menambahkan lebih padatan antara 5-10%. Nah, penguapan yang akan dibutuhkan untuk black liquor yaitu ada dua. Yang pertama adalah weak burn liquor dari pencucian biasa, yang dimana dia memiliki padatannya itu 15-20% dan airnya itu sekitar 80-85%. Kemudian yaitu dari black liquor ke recovery boiler, yang dimana padatannya itu terdapat 65-85% dan juga airnya itu sekitar 15-25%. Yang dimana prinsip dari penguapannya itu yaitu adanya cairan black liquor dari pulp mir yang berupa 15% padatan itu dan 85% air. Sebagian airnya ini akan diuapkan untuk mencapai tingkat padatan kering yang digunakan untuk pembakaran di recovery boiler. Pada saat dibakar, padatan kering black liquornya itu berada di angka 65-85%, yang dimana selama penguapan ke tingkat padatan kering ini, cairan akan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa belerang dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dan kondensat dalam gas dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungannya itu. Ramah lingkungan ini maksudnya adalah yaitu bersih, tanpa ada sampah ataupun kotoran sedikit pun. Nah, prinsip dari penguapannya itu yaitu evaporator black liquor itu terdiri dari penukar gas panas dan bejana yang akan memisahkan uap dengan cair yang dirakit dalam unit yang kita kenal sebagai badannya atau efeknya. Di situ dapat terlihat pada gambar yang akan menunjukkan bahwa kesederhanaan pada evaporator dengan kondensasi uap di bagian luar baja tabung yang memanaskan cairan hitam yang mendidih di bagian dalam. Ini adalah contoh dari teknologi rising film yang tua, yang dimana ekspansi uap di dalam tabung akan memaksa black liquor film naik tabung ke titik dimana uap dan sedikit lebih banyak cairan pekatnya itu akan dipisahkan. Nah, adapun beberapa tipe dari evaporator black liquor yang ada 4. Yang pertama ada rising film, yang kedua falling film, yang ketiga direct contact, yang keempat process circulation. Nah, dari gambar tersebut ada namanya rising film dan falling film. Yang terlihat berbedanya adalah dari tingkat dari yang itunya. Rising film itu akan terlihat kayak hancur-hancur, kemudian dari falling film itu dia terlihat menyatu. Nah, adapun beberapa bahan evaporator dan energi keseimbangan. Yang pertama adalah operasi efek tunggal dan operasi efek ganda, yang dimana dia akan menyediakan nilai yang menggambarkan bagaimana menggabungkan efek mengurangi uap yang diperlukan untuk menguapkan sedikit air dari black liquor yang bersifat lemah. Sebenarnya apa sih yang menentukan viskositas black liquor ini? Yang pertama adalah kandungan padatan total dan suhu. Yang kedua adalah jenis kayu, yaitu dan kondisi memasaknya itu di dalam digester. Yang ketiga adalah sisa alkali atau pH.
Yang keempat, kolerasinya itu ada, tetapi black liquor yang sebenarnya viskositasnya itu berbeda atau lebih kurang 400%. Yang kelima, adanya viskositasnya itu harus diukur untuk desain evaporator. Nah, dampak dari viskositasnya itu yang pertama, desain evaporator sangat dipengaruhi oleh viskositas. Yang dimana koefisiennya itu perpindahan panas, nilainya itu U sebagai U, penggunaan daya dalam unit dengan pompa resirkulasi. Yang kedua, ini kapasitas evaporator dapat terpengaruh dari perubahan viskositas. Misalnya spesies kayu viskositas akan naik 5 kali lipat, nilai U-nya itu akan turun 50%. Sekian dari video saya. Dan mungkin kalau misalnya belum paham, mungkin saya akan tunjukkan beberapa video yang saya ambil dari YouTube. At a craft pulp mill, evaporators are used to remove water from the used pulping chemical solution in order to concentrate it. This is the first step in the process that is used to recover the chemicals so that they can be reused in the pulping process. Black liquor evaporators have several objectives. 1. Efficiently heat and remove water from the black liquor so that it can be fired into the recovery boiler. 2. Avoid scale formation inside the evaporators. 3. Produce condensate, or warm water, that is clean enough for reuse in the pulp mill and recosticizing area in order to reduce freshwater usage. And 4. Safely remove any volatile components and NCGs, or non-condensable gases, that are produced.